Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya, terima kasih teman-teman masih stay tune di channel saya ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, like, and share. Ya, teman-teman, kali ini saya akan menyiarkan ataupun akan memberikan satu pelatihan nih. Tepatnya pelatihan ini saya lakukan adalah di Mangga 2 Mall ya. Ini sudah berlatih sudah dari waktu lalu ya. Artinya sebelum terjadi atau sebelum adanya COVID ya. Jadi kita berlatih di Mangga 2 Mall ini sudah kira-kira beberapa bulan yang lalu ya. Nah, sementara ini adalah pelatihan dengan member saya yang baru. Ini adalah member saya yang baru belajar ya, kira-kira sekitar ya belajar dengan kita belum ada 1 bulan ya. Pelatihan yang kali ini kita jalankan adalah pelatihan stroke ya, stroke forehand ya. Jadi seperti biasa teman-teman ya, saya biasa melakukan pelatihan itu dengan cara yang lebih cepat dari biasanya. Teknik yang kita lakukan adalah teknik yang mencampurkan antara teknik dasar dengan teknik middle ya, yakni kita melakukan teknik pukulan itu dengan sedikit sentuhan gesek ya. Karena diyakini dengan adanya gesekan-gesekan tersebut ya akan mempermudah teman-teman kita untuk belajar lebih mudah untuk memahami pukulan tablet berikutnya seperti pukulan spin, kemudian ya banyak pukulan-pukulan yang bisa dipelajari ya, dengan teknik stroke agak sedikit digesek. Untuk backhandnya pun sama. Untuk backhand ya kita menggunakan teknik backhand dorong ya, seperti ini. Kita menggunakan teknik backhand seperti ini yang kita campurkan dengan sedikit pergesekan ya, arahnya ke depan sama seperti teknik-teknik pada umumnya. Ya teman-teman semua, kali ini saya sedang memberikan pengarahan untuk member saya. Kebetulan grip yang digunakan adalah penhole ya. Ini adalah contoh penhole untuk stroke forehand ya. Nah, tapi pada prinsipnya sama. Saya selalu mengembangkan pukulan stroke dengan sedikit gesek ya. Karena apa? Karena alasannya sama seperti backhand juga. Kedepannya akan lebih mudah kita melakukan serangan-serangan seperti spin ya, baik jarak pendek ataupun jarak jauh ya. Nah, ini akan mempermudah bagi kita kedepannya ya. Jadi akan membiasakan kita melakukan bola-bola gesek seperti yang ada di pelatihan ini. Nah, kemudian memang butuh penyesuaian dalam pelatihan ini ya. Kebetulan memang harus ada beberapa yang harus diperbaiki untuk member saya yang satu ini. Di antaranya adalah cara berdirinya yang memang kurang sedikit bongkok ya. Kedepannya memang mesti diperbaiki terus menerus ya. Jadi memang ada beberapa yang harus selalu kita awasi ya, atau kita pantau. Ya teman-teman semua, memang banyak sekali yang mesti kita lakukan perubahan step by step tentunya, tidak bisa langsung sekaligus ya. Ini juga pada awalnya memang agak sulit untuk kita untuk kita perbaiki. Namun harus kita kasih tahu, harus kita bentuk pola pukulannya sesuai dengan form yang benar ya. Jadi form yang benar itu ya bukan menurut kita benar ya, tapi memang ada beberapa aturan main ataupun ada beberapa panduan-panduan berdasarkan pola yang benar ya, yang harus memang kita sampaikan ke teman-teman kita yang sedang belajar. Jadi diusahakan kita menyampaikan materi-materi kepada teman-teman semua itu tidak menyesatkan, alias tidak hanya menurut kita saja, tapi memang benar itu sesuai dengan teori yang berlaku ya. Jadi pukulan yang ini ya memang saya memang selalu menekankan pukulan itu ke arah depan, karena banyak sekali praktis ataupun banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Kenapa kita harus melakukan pukulan ke arah depan?
Ya, manfaat dari pukulan ke arah depan ya tentunya banyak sekali yang bisa kita jelaskan ya. Di antaranya adalah kecepatan kita dalam mengantisipasi bola. Tentunya dengan kita melakukan pukulan ke arah depan, saat kita akan return ball untuk next ball atau bola berikutnya, tentunya akan lebih cepat lagi ya. Artinya kita tidak bisa tidak delay, gerakan kita tidak delay, sehingga akan cukup waktunya untuk mengembangkan ataupun melakukan pukulan berikutnya. Jadi tidak tanpa alasan kenapa kita harus melakukan pukulan ke arah depan ya. Nah, memang sih bisa saja kita melakukan pukulan ke arah samping, tapi itu bisa dibilang atau bisa kita sebut sebagai variasi pukulan ya. Variasi pukulan yang tentunya bisa kemana saja ya. Tapi pukulan inti atau pukulan dasarnya adalah arah pukulannya itu memang sebaiknya 80% sebaiknya ke depan. Ya, itu menurut yang berlaku secara umum ya. Ini sebetulnya penting ya untuk bisa sama-sama kita memberikan solusi buat teman-teman kita yang sedang belajar ya, agar di kemudian hari bisa melakukan gerakan atau pukulan yang tepat sasaran ya. Jadi teman-teman semua mungkin teman-teman semua masih banyak mempertanyakan ya alasan kenapa kita harus melakukan pukulan ke depan. Ya, alasan berikutnya adalah bahwa dengan kita melakukan pukulan ke depan, otomatis laju bola akan semakin cepat ya. Jadi tidak akan terhambat. Itu adalah salah satu kelebihannya. Ya, kecepatan yang dihasilkan oleh pukulan dengan arahan ke depan tentunya akan menghasilkan efek bola returnnya atau bola kembaliannya juga pasti akan cepat. Nah, apabila kita melakukan pukulannya dengan arah ke samping, begitu dilakukan counter spin, ini akan memakan waktu sepersekian detik sehingga kita akan ketinggalan di next ball-nya. Nah, ini apabila kita lakukan sebagai seorang pemain depan ya, atau pemain serang tapi posisi depan. Nah, mungkin kalau untuk pemain serang dengan posisi belakang mungkin tidak terlalu begitu pengaruh karena masih ada waktu untuk kita melakukan ayunan ya. Nah, jadi memang ada alasan-alasan tertentu yang memang secara umum atau secara teori ya, itu memang bisa dijelaskan ya kenapa kita harus melakukan pukulan ke depan. Nah, kemudian yang harus dibetulin lagi memang posisi kaki ya, yang memang harus pelan-pelan kita benahi ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Demikian tadi adalah sedikit report kita mengenai pelatihan yang sudah berlangsung di salah satu tempat di Mangga 2 ya. Ya, dan mudah-mudahan pelatihan yang sudah pernah kami lakukan di sana mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan perkembangan yang lebih baik lagi, terutama mengenai teknik permainan, kemudian juga mengenai disiplin bermain. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.